Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah thumma amma ba'd. Teman-teman sekalian, kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit di kesempatan kali ini kita akan mencoba memahami tentang kalimat yang datang dalam beberapa hadis dan juga ayat tentang yadullah, ya, yadullah kalau diterjemah itu tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Benarkah pemahaman sebagian orang atau segelintir orang yang menyatakan bahwasanya katanya Allah subhanahu wa ta'ala itu benar-benar punya tangan gitu ya, cuma hanya bentuknya yang berbeda dengan tangan kita. Kita punya tangan seperti ini, Allah juga punya tangan, cuma tangannya itu berbeda bentuknya dengan kita. Pernyataan ini terus terang kita jawab dan kita sampaikan adalah pernyataan yang keliru, dan itu merupakan pernyataan yang terkontaminasi dengan pemahaman tajsim atau kelompok atau sekte mujassimah, kelompok yang menjisimkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena begini, ketika seorang mengatakan Allah punya tangan tapi bentuknya beda dengan kita, itu kalimat yang dikehendaki sebenarnya adalah Allah punya tangan fisik, memfisikkan Allah, menjisimkan Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ya, kalimat Allah punya tangan, kemudian setelahnya diikutkan dengan bentuknya beda dengan tangan kita. Kalimat awal itu di muqaranah, disandingkan dengan tangan manusia, tangan kita. Itu artinya apa? Mutakalim, orang yang menyatakan ini, ingin memberikan satu pesan bahwa ya Allah itu punya tangan fisik, hanya bentuknya beda dengan kita. Jadi yang berbeda antara tangan Allah dan kita itu hanya bentuk, tapi kalau fisiknya sama-sama fisik. Begitu kan pesannya. Karena seandainya kalimat itu tidak memfisikkan tangan Allah atau tidak memfisikkan tangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ya tidak perlu untuk disandingkan dengan kalimat tangan kita, bentuknya beda dengan tangan kita. Ya, kalau disandingkan berarti memang sejak awal tergambar, terkhayalkan dan teryakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu punya fisik, ya, atau tangan secara fisik. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu merupakan sesuatu yang keliru sekali dan merupakan satu kesesatan, karena sebenarnya memfisikkan, menjisimkan Allah subhanahu wa ta'ala itu secara tidak langsung juga masuk daripada makna tasybih, menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah membantah hal ini dalam firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat penjelasan Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim jilid 17 halaman 76. Saat Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang sebuah hadis, di mana hadis itu disebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'ul lail hatta tatlu'a asyamsu min maghribiha. Ketika menjelaskan hadis, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu membentangkan, membuka tangannya di malam hari agar orang-orang yang melakukan kesalahan di siang hari bertaubat, dan membentangkan tangannya di siang hari agar orang-orang yang melakukan kesalahan di malam hari bertaubat sampai matahari itu terbit dari arah barat, artinya sampai hari kiamat. Kita fokus ke kalimat yadahu, ya basutu yadahu, Allah itu membuka, membentangkan tangannya, disebut dua kali dalam hadis ini. Apa makna tangan di sini? Apakah Allah punya benar-benar tangan fisik, kemudian tangan fisik itu hanya bentuknya yang beda dengan kita? Kalau tangan fisik kita kan seperti ini ya, tangan kita fisik, tangan kita kan seperti ini, sama-sama fisik, kemudian cuma tangannya Allah bentuknya saja yang beda. Bentuknya itu bisa besarnya, kecilnya, panjang, lebarnya, tinggi, rendahnya, warnanya, dan lain sebagainya, itu kaifiyah namanya. Apakah seperti itu, ataukah
Bukan, jawabnya tadi sudah kita bahas bahwasanya pemahaman ini keliru. Ini pemahaman mujassimah atau pemahaman tajsim, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ini bahaya sekali. Tapi keterangannya bagaimana? Coba kita lihat pernyataan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan di sini, fa bastuliyat isti'aratun fi qabuli taubati. Jadi penggunaan redaksi membentangkan atau membuka tangannya itu isti'arah, itu majas, metafora. Majas metafora yang artinya apa sebenarnya dikehendaki qabul atau taubah, fi qabuli taubah, itu maknanya Allah menerima taubat. Jadi terjemah hadisnya itu makna yang benar Allah Subhanahu wa taala itu menerima taubat gitu ya. Walaupun redaksi tekstualnya itu ya sutu yadah, membuka tangannya, membentangkan tangannya, tapi bukan itu yang dimaksud. Karena kalau kalimat tekstualnya itu berbahaya kalau dinisbatkan kepada Allah, akan menjadikan maknanya itu menjisimkan Allah Subhanahu wa taala dan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena Allah itu berbeda dengan makhluknya secara mutlakon. Ya, kalau kita punya tangan fisik, nggak mungkin Allah punya tangan fisik. Jadi ketika orang mengatakan Allah punya tangan tapi beda bentuknya dengan kita, itu kan memfisikan Allah dulu, baru bentuknya saja yang berbeda. Bentuknya kita gini, mungkin tangan Allah bentuknya bagaimana, kita nggak tahu, gitu kan. Tapi memfisikan Allah dulu, menjisimkan Allah dulu, baru di muqaranah, disandingkan dengan tangan kita, bentuknya yang beda. Nggak begitu, itu isti'arah, namanya majas metafora. Apa majas metafora itu? Majas metafora itu intinya begini. Intinya majas metafora itu adalah apa ya? Itu kan sebenarnya arti bahasa Arabnya isti'arah itu meminjam. Yaitu dalam konteks balaghah, ilmu balaghah itu kan artinya meminjam isti'arah itu biasanya dikenal dalam pelajaran ilmu balaghah, ilmu retorika bahasa Arab. Jadi majas metafora itu satu kata, meminjam suatu kata atau frasa dari makna aslinya untuk digunakan pada makna lain, di mana makna lain itu masih punya hubungan keserupaan musyabahah dengan makna aslinya yang hakiki. Jadi antara makna hakikinya dan makna majasinya itu masih ada hubungan gitu. Itu namanya isti'arah atau majas metafora dalam ilmu balaghah, dalam ilmu retorika bahasa Arab. Seperti misalnya gini, kalau saya mengatakan si Zaid itu singa podium. Singa di sini bukan makna hakikinya, tapi itu majas, itu metafora, isti'arah. Kita pakai redaksi singa untuk menggambarkan si Zaid, karena si Zaid ini seorang yang sangat pemberani, lantang di podium, maka kita memakai frasa kata singa. Tapi apakah Zaid itu benar-benar singa? Bukan. Zaid itu bukan singa, tapi kita pinjam singa untuk menggambarkan keberanian seorang Zaid di podium ketika ceramah, ketika berorasi, karena punya kesamaan, ada sisi kesamaannya. Singa itu binatang yang sangat pemberani, ya, lantang, pemberani dan seterusnya. Itu namanya ada musyabahah. Jadi makna aslinya singa hewan seperti ini, makna majasnya seperti ini, itu masih ada keserupaan dari sisi keberanian, ya, termasuk tadi, termasuk makna daripada tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu isti'arah, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kenapa? Selanjutnya Imam Nawawi melanjutkan menukil ucapan Imam Al-Maziri. Qala Al-Maziri al-muradu bihi qabulu taubati wa innama warada lafdu bastil yad li'anna al-araba idha radiya ahaduhum syai'a basata yadahu liqabulihi wa idha karihahu qabadaha anhu
faqutibu bi amrin hisiyin yafhamunahu. Imam Al-Maziri rahimahullah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan diksi ini, Allah membentangkan, membuka tangannya, itu maksudnya apa? Qabulu taubah, artinya Allah menerima taubat. Bukan berarti Allah benar-benar begini gitu ya. Ya bukan berarti Allah itu membentangkan tangannya, berarti Allah itu benar-benar begini, tangan fisik dan begini. Bukan begitu. Tapi itu isti'arah majaz saja untuk menunjukkan Allah menerima taubat. Ya. Kenapa di situ Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi membentangkan tangan? Sebabnya apa? Sebabnya karena orang Arab. Apa yang biasa terjadi pada orang Arab? Orang Arab itu biasa terjadi di kalangan mereka. Mereka itu, salah satu dari mereka itu kalau ridho terhadap sesuatu itu salah satu reaksinya dengan cara membentangkan, membuka tangannya untuk menerima itu, menerima sesuatu yang dia senangi itu. Dan apabila mereka itu salah satunya mereka ini membenci sesuatu, maka orang itu akan qobado anhu, akan menggenggam tangannya, tidak mau menerima, tangannya digenggam. Kalau suka dengan sesuatu, dia terima dengan membuka tangan. Orang Arab itu kalau tidak suka, maka dia genggam, tangannya tidak akan dibuka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengkhitab, berdiskusi, berbicara dengan orang Arab dalam hadis ini dengan cara menggunakan sesuatu yang hisi, sesuatu yang bisa diindrawi, ya, yang mereka pahami, yaitu dengan redaksi tangan. Tapi bukan berarti Allah punya tangan fisik. Jadi kenapa Allah menggunakan redaksi tangan itu? Karena orang Arab biasa menggunakan redaksi tangan untuk menunjukkan keridhaan dan kebencian kepada sesuatu, ketidaksukaan pada sesuatu atau kesenangan pada sesuatu dengan isyarat dengan menggunakan tangan. Kalau senang dibuka, kalau benci tidak suka ditutup tangannya. Ini sebagai hal untuk meluruskan juga ya. Ada sebagian pihak yang mengatakan, loh, Allah itu menyatakan punya tangan, atau Allah itu menggunakan redaksi tangan, itu justru karena Allah punya tangan. Kalau Allah tidak punya tangan, nggak mungkin Allah menggunakan redaksi itu, ya gitu. Itu keliru, ini terbalik. Jadi Allah menggunakan redaksi yad itu karena orang Arab itu biasa menggunakan tangannya orang Arab, tangannya makhluk, untuk menunjukkan keridhaan dan kebencian pada sesuatu. Kalau ridho dibuka, kalau tidak suka ditutup, digenggam. Itu ya. Itu penjelasan Imam Al-Maziri ya, dan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka Imam Nawawi kemudian mengatakan, atau masih nukilan dari Imam Al-Maziri, wa huwa majazun, dan kata tangan di situ adalah majaz, bukan hakikat. Itu majaz, kinayah dari sesuatu yang lain yang masih punya hubungan, namanya majaz metafora, isti'arah. Ya, mungkin perlu ya sebagian teman-teman yang mungkin antipati dan maunya itu segala sesuatu itu diterjemah dan dipahami secara tekstual, ya, secara harfiah. Itu hendaknya belajar ilmu-ilmu seperti ini, ilmu balaghah, supaya paham. Kata Imamul Maziri, fa inna yadal jarihati mustahilatun fi haqqillahi ta'ala, karena sesungguhnya tangan yang jarihah, tangan yang merupakan tangan yang merupakan fisik, ya, fisik, tangan yang berupa fisik itu mustahilah, itu tidak mungkin, mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak mungkin. Karena kalau kita terjemah, kita maknai secara zahir, tekstual daripada hadis ini, Allah itu punya tangan fisik, berarti kita, na'udzubillah, secara tidak langsung sudah menjisimkan dan menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan kita menabrak firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkecuali mungkin kata tangan seperti ini ya, dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis Nabi itu dipahami sebagai sifat. Nah, itu benar, kalau boleh dan benar seperti itu. Sebagaimana di keterangan lain,
dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi. Jadi maksudnya Allah itu punya sifat tangan, oh itu mungkin benar kalau seperti itu. Tapi kalau Allah punya tangan tapi bentuknya beda dengan kita, itu ini pemikiran dan i'tiqad mujassim atau firqah mujassimah yang sesat dari jalan ahli sunnah wal jamaah. Kalau Imam Al-Baihaqi bisa menyatakan seperti itu, bahwa tangan itu kalau dimaukan sifat ya bisa, seperti dalam kitab yang berjudul Al-I'tiqad ala madhabi as-salaf ahli sunnati wal jamaah di halaman 44. Beliau itu ketika menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti istiwa, seperti wajah, seperti juga tangan dan seterusnya, beliau menolak itu juga sebagai bentuk jarihah atau fisik, ya. Beliau mengatakan wa innama hadi awsafun ja'a biha atau kif faqulna biha wa nafaina anha at-takif. Sifat-sifat ini semua, wajah, istiwa, tangan, itu ya, kita pembahasnya tangan itu apa? Itu innama awsaf, itu sifat-sifat yang ja'a biha tauqif, yang keterangan tentang tauqif ya, itu datang dengannya. Artinya ya keterangannya cuma mengatakan Allah punya yad, punya tangan, Allah punya wajah, ya kita imani itu saja. Tapi bukan berarti itu fisik ya, wajah fisik, fisik tangan dan seterusnya. Itu ausaf, sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi qulna biha faqulna biha, kita mengimani itu, kita menetapkan itu. Tapi wa nafaina an hatakif, tapi kita menolak, meniadakan kaifiyahnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kaifiyah itu bentuk, panjang, lebar, tinggi, rendah, besar, kecil, warna ini, warna itu, dan lain sebagainya. Itu kan kaifiyah. Jadi Allah itu yadnya itu tidak punya kaifiyah, karena kaifiyah itu hanya ada pada makhluk, dan Allah itu bukan makhluk. Allah itu khalik, Allah itu tidak berkaifiyah. Yang berkaifiyah itu jism atau fisik saja, sesuatu al-hawadith, sesuatu yang baru yang Allah ciptakan punya kaifiyah. Mau batu, mau air, mau jin, setan, manusia, mau apapun itu punya kaifiyah. Sifat-sifat makhluknya itu ada. Tapi kalau Allah tidak punya sifat-sifat makhluk. Ya, ini demikian ya. Ini keterangan Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Nanti bisa dicek di kitab yang sudah saya sebutkan, dan juga di jilid dan halaman yang sudah saya sertakan juga. Sebenarnya masih banyak keterangan Imam Nawawi juga dalam Syarah Sahih Muslim tentang masalah ini, tapi saya cukupkan sekian supaya video ini tidak terlalu panjang. Dan penjelasan ini merupakan madhab daripada para ulama ahli sunnati wal jamaah dari era salaf sampai kurun-kurun setelahnya, karena metode mereka itu ada dua. Kalau antara tafwid, menyerahkan maknanya pada Allah, dan takwil, mentakwil kepada makna lain yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dengan disertai mensucikan Allah dari penyerupaan kepada makhluk. Dan yang berbicara menjelaskan ini itu bukan kita ulangi ya, bukan kita, tapi kita hanya menukil keterangan Imam An-Nawawi dan Imam Al-Maziri. Jadi monggo silahkan yang tidak sepakat, seperti biasanya kadang-kadang langsung menyesatkan ini, menuduh ahli bid'ah, menuduh sesat, menuduh macam-macam itu, ya silahkan kalian, kalau memang cara kalian berbeda pendapat, guru-guru kalian mendidik seperti itu, silahkan, tapi silahkan diarahkan kepada Imam Nawawi, silahkan disesatkan Imam An-Nawawi, silahkan disesatkan Imam Al-Maziri, silahkan disesatkan Imam Al-Baihaqi rahimahumullahu jami'an. Dan nanti tanggung jawab Anda di akhirat, di hadapan Allah di yaumul hisab, penetapan penyesatan kepada para imam ahli sunnah wal jamaah itu tidak gratis, dan harus Anda atau kalian pertanggungjawabkan seadil-adilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena menyesatkan ulama itu bukan perkara kecil, perkara besar, tanggung jawab besar, resikonya berat sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nasihat kita, hindari itu ya, ikut para ulama saja,
supaya kita ringan ketika kita wafat, kita tidak punya tanggung jawab apapun untuk kita pertanggungjawaban di hadapan Allah berkaitan dengan para ulama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menunjuk kita dan memberkahi kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.